Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya sampaikan kepada tim BPAS atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membaca Mutiara Ilmu edisi 26 Februari 2021 dengan tema 4 permata dalam diri manusia dan yang membinasakannya. Akal, agama, sifat malu, dan amal soleh adalah kekayaan paling berharga manusia, sehingga harus dijaga agar tak hilang. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna, seperti akal pikiran, rasa, dan karsa atau kehendak. Manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya, makan, minum, berhubungan badan, dan segala keinginan yang bersifat jasmania. Sementara setan diciptakan hanya dengan hawa nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan, dan setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan manusia lebih dinamis, karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk patuh pada Allah, bisa seperti hewan yang hanya mementingkan keinginan jasmaninya, ataupun bisa seperti setan, hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal yang sebagai permata dirinya. 4 permata ini disebutkan Rasulullah dalam hadisnya. Ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Permata pertama adalah akal. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut ataupun tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Ibnu Hajar al-Ashqalani dalam kitabnya Nasihul Ibad mendefinisikan akal sebagai permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan batil.
Permata kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak, dan pantas. Agama menjadi pedoman bagi manusia menjalankan kehidupannya. Bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsu, akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif atau lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan dapat memelihara sifat pengendali atau malu, serta membuahkan amal soleh. Permata ketiga adalah malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia, yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yakni hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Sementara hayaun imaniyun adalah ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan kepada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena itu, wajar jika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan, malu itu sebagian dari iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik, dan lain sebagainya. Permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhan yang kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak orang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya ataupun kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari itu bukan amal saleh, tetapi justru maksiat. Rasulullah dalam hadis di atas juga mengingatkan kepada kita akan bahaya yang mengancam 4 permata manusia tersebut. Rasulullah mengatakan, gadlah atau marah-marah dapat menghilangkan akal. Iri dan dengki atau hasud dapat menghilangkan agama. Serakah atau tamak dapat menghilangkan sifat malu. Dan menggunjing atau ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin atau orang yang memiliki ketakwaan. Demikianlah mutiara ilmu yang dapat saya bacakan dan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.